Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok literasi digital. Next slide. Yang akan kami presentasikan yaitu operating system. Untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu ada Muhammad Dwiki Akbar dengan ujung NIM 035, Rakan Alvaro dengan ujung NIM 254, Viana Kristia Savana dengan ujung NIM 368. Materi yang pertama yaitu pengertian dan sejarah pengembangan operating system itu. Operating system itu adalah sistem operasi yang dibuat secara bersama-sama oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation untuk digunakan pada komputer IBM PS2 sebagai pengganti sistem operasi DOS yang telah lama digunakan. Sebagai akibat dari perselisihan antara kedua perusahaan mengenai bagaimana memposisikan OS itu relatif terhadap lingkungan operasi baru Microsoft Windows 3.1. Kedua perusahaan memutuskan hubungan pada tahun 1992 dan pengembangan OS II jatuh ke tangan IBM secara eksklusif. IBM OS II yang dimaksudkan untuk menggantikan sistem operasi disk atau DOS yang lama, yang seiring dengan berkembangnya Microsoft Intel Corporation 80286 pada pertengahan 1980-an, menjadi semakin ketinggalan zaman. OS itu menggabungkan antarmuka pengguna grafis baru dengan fitur yang sebelumnya hanya tersedia di komputer mainframe. Ini memiliki kesamaan dengan sistem operasi lain, termasuk Microsoft Windows, Unix, dan Xenix. Next slide. Bersamaan dengan itu, Microsoft melanjutkan pengembangan sistem operasi Windows-nya yang iterasi ketiganya yang populer, Windows 3.0, berisi beberapa elemen GUI yang dikembangkan untuk OS II. Meskipun kemudian mendasarkan beberapa pengembangan Windows NT dan Windows 95 pada kode yang ditulis untuk IBM dan OS II, Microsoft segera menghentikan pengembangan fitur antarmuka lebih lanjut untuk OS II. Dengan Microsoft memfokuskan upayanya pada Windows, IBM beralih ke Commodore Business Machine untuk pengembangan antarmuka dan meminjam ide desain GUI dari Commodore Amiga OS. Dengan OS 2.20, Workplace Shell dibuat dan menjadi standar GUI. Dan iterasi OS itu di masa depan menjalankan Windows dengan keandalan yang membuat IBM memberi label pada sistem tersebut sebagai anti kerusakan. Next slide. Pada tahun 1994, IBM memperkenalkan versi baru OS II Warp yang menyertakan banyak fitur baru. OS II bagaimanapun gagal memperoleh pangsa pasar massal. Ia bertahan di pasar khusus yang didominasi IBM seperti anjungan tunai mandiri atau ATM. Namun perusahaan menghentikan produksinya pada tahun 2005 dan dukungannya pada tahun 2006. Pengguna dan pengembang masih setia pada dukungan OS II dengan merilis perangkat lunak sebagai sumber terbuka. Namun Microsoft tetap memegang hak atas beberapa kode dan keamanan ATM bisa disusupi. Pada tahun 2001, IBM melisensikan OS II ke Serenity System dan kemudian Show.com yang menjualnya sebagai Station dan pada tahun 2015 ke Arca Noi yang menjualnya sebagai Arca OS. Pada tahun 2020 ada beberapa rilis dan sistem operasi masih dalam pengembangan aktif. Selanjutnya adalah karakteristik dari OS II. Yang pertama yaitu Workplace Shell atau WPS. Antarmuka pengguna utama OS II yang disebut Workplace Shell atau WPS sederhana namun kuat. WPS dibangun berorientasi objek, memberikan pengguna pengalaman yang intuitif dan efisien. Lalu karakteristik yang kedua yaitu stabilitas dan kepemimpinan teknologi. OS II dikenal karena stabilitasnya dan sebagai pemimpin teknologi di tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dari ekstensi DOS atau Windows sejak versi 2.0, OS itu memiliki potensi penuh untuk menggunakan tingkat CPU 32 bit. Lalu ketiga yaitu kemitraan dengan Microsoft. Hingga versi 1.3, IBM bekerjasama dengan Microsoft dalam pengembangan OS itu.
Versi beta diuji oleh 30.000 sukarelawan. Selanjutnya yaitu performa yang lebih cepat. Banyak program untuk DOS dan Windows dieksekusi lebih cepat di bawah OS2 daripada di lingkungan operasi asli. Lalu, proyek Odin. Proyek Odin bertujuan untuk menjalankan program Win32 pada OS2 Warp. Lalu, ini melibatkan konversi file x.dll ke dalam format OS2 atau penyesuaian salinan program code dalam memori. Lalu pengembangan lanjutan oleh Ecom Station. Versi terakhir dari OS2 dimodifikasi, ditingkatkan, dan antarmuka pengguna juga telah ditingkatkan. Baiklah, selanjutnya versi dan fitur dari OS2. Yang pertama itu OS2 1.0 pada tahun 1987 yang merupakan sistem operasi pertama untuk personal komputer dengan fitur multitasking berdasarkan dukungan hardware. Namun dalam modus teks saja dan hanya diperbolehkan untuk satu program yang berada di layar pada satu waktu. Selanjutnya OS2 1.1 SE yang menambahkan antarmuka pengguna berbasis grafis untuk OS2 yang disebut dengan presentasi manager. Yang ketiga yaitu OS2 1.1 Extended Edition yang menambahkan database manager dan communication manager. Database manager adalah database rasional multitasking yang cukup powerful dan sekarang disebut DB2. Next slide. OS2 1.2 pada tahun 1989 yang menawarkan peningkatan presentation manager. Fitur lainnya adalah high performance file system yang jauh lebih efisien dan lebih cepat daripada FAT. Selanjutnya OS2 1.3 pada tahun 1991 yang merupakan versi pertama yang seluruhnya ditulis oleh IBM. Masih ada beberapa kode Microsoft di dalamnya. Akibatnya OS2 1.3 lebih kecil dan lebih cepat dari versi sebelumnya. OS2 2.0 pada tahun 1992 yang sepenuhnya mendukung sistem operasi 32 bit untuk personal komputer. Hal ini dilakukan melalui penggunaan Virtual DOS Machines atau VDMS yang memungkinkan OS2 untuk menjalankan banyak program DOS dan Windows pada saat yang sama. Next slide. Oke, OS2 2.1 pada tahun 1993 yang lebih cepat dan mendukung sepenuhnya subsistem grafis 32 bit dan Multimedia Presentation Manager yang memberikan kemampuan multimedia suara dan video. Selanjutnya OS2 Warp 3 pada tahun 1994 yang dirancang untuk diinstal dan dijalankan di komputer yang hanya memiliki 4 MB RAM. Driver perangkat tambahan mampu berjalan dengan sebagian besar PC dan peripheral di pasaran. Selanjutnya Warp Connect pada tahun 1995 yang menggabungkan fitur dari Warp 3 dengan konektivitas jaringan dan perangkat. Fungsi Warp Connect memungkinkan workstation client untuk berbagai sumber daya seperti file, printer, dan modem dengan penggunaan lain pada jaringan. Next slide. Warp Server pada tahun 1996 yang menyediakan kemasan terintegrasi dari OS2 Warp, produk IBM Alliance Server 4.0 dan sistem view untuk OS2 serta akses remote recovery dan lain-lain. Warp Server Symmetric Multiprocessing yang menyediakan kemampuan sistem operasi untuk menyebarkan beban kerja komputasi di beberapa prosesor. Selanjutnya OS2 Warp 4 pada tahun 1996 yang diberi nama kode Merlin. Fitur baru
meliputi Java dan navigasi voice type. Warp 4 disebut juga klien universal oleh IBM karena konektivitas jaringan dengan klien jaringan universal dengan semua sistem operasi yang ada. Next slide. Warp Server untuk e-Business Aurora pada tahun 1999. Fitur barunya meliputi sebuah antarmuka grafis mengelola bahasa, Netscape Communicator, Lotus Domino Go Server untuk hosting situs web, dan lain-lain. OS2 tidak lagi dipasarkan oleh IBM dan dukungan standar IBM untuk OS2 dihentikan pada 31 Desember 2006. Saat ini Serenity System International menjual OS2 di bawah nama merek Ecom Station. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini adalah kelebihan dari OS2. Yang pertama, didesain agar dapat menggunakan kemampuan penuh dari mikroprosesor Intel 80286, termasuk modus terproteksi multitasking dan mendukung virtual memory. Lalu kedua, mampu menjalankan banyak tugas secara simultan atau multitasking, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sistem. Lalu ketiga, memiliki kompatibilitas dengan banyak perangkat lunak MS-DOS yang beredar pada saat itu, meskipun tidak semuanya. Lalu keempat, dapat membaca semua cakram atau disk yang diformat dengan menggunakan format DOS, memungkinkan akses ke berbagai jenis data dan aplikasi. Selanjutnya kekurangan dari OS2 tidak lagi dipasarkan oleh IBM dan dukungan standar IBM untuk OS2 dihentikan pada 31 Desember 2006. Lalu kedua, kehadirannya saat ini terbatas pada penjualan oleh Serenity System International dengan merek dagang Ecom Station, menunjukkan kurangnya perkembangan dan dukungan utama dari pihak pengembang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.